sukses. Yang pertama tentu kami akan mendukung, mengusung, mengawal dengan segala daya upaya yang ada di Partai Masyumi agar proses yang pertama sukses dalam proses pencalonan. Dan insya Allah sebagaimana dikemukakan oleh Bang Surya Paloh di hari deklarasi, pada waktu KPU membuka proses pendaftaran Capres dan Cawapres, dan Bang Surya menyatakan akan menjadi partai pertama atau kelompok pertama yang mendaftarkan di KPU, dan insya Allah nanti Partai Masyumi akan menyamai dan menyertai dalam proses tersebut. Jadi sukses betul di dalam proses pencalonan, tidak ada hal-hal ihwal yang bisa menghalangi. Yang kedua ada tentu karena ini kerjasama, dan juga kami akan memberikan dukungan sukses di dalam rangka kampanye nanti beberapa hari atau minggu ke depan nanti. Dan yang ketiga adalah sukses memenangkan pemilu. Artinya insya Allah pada tanggalnya, pada waktunya, rakyat Indonesia secara keseluruhan memberikan dukungan dan pilihan kepada Amin, yaitu pasangan Anies Rashid Baswedan dan lainnya. Dan oleh karenanya Partai Masyumi akan menggerakkan semua simpul-simpul pengurus mulai dari DPP, DPW, DPD, DPC yang ada di seluruh Indonesia maupun simpatisan maupun keluarga besar Masyumi untuk mengawal dan memberikan dukungan agar pasangan ini dimenangkan. Saya kira itulah kedatangan kami. Dalam rangka untuk memenangkan ini saya agak terlupa, maka Partai Masyumi membentuk unit sendiri, membentuk task force tersendiri yang kami beri nama Komparan, Komite Pemenangan Anies Rashid Baswedan. Dan ini tim kami sedang berjalan di beberapa provinsi, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, melakukan pelatihan BIMTEK dan lain sebagainya. Jadi dukungan, baik dukungan dalam konteks elektoral maupun dukungan dalam pemantauan, karena Masyumi akan mengambil angle, dan sebagaimana bisa dilihat di Masyumi TV, kami concern betul agar pemilu ini berjalan jujur dan adil. Satu-satunya mahkota pemilu itu adalah jujur dan adil. Kalau pemilu itu dilakukan tidak jujur dan adil, maka dia kehilangan harkat dan martabat sebagai pemilu itu. Oleh karena itu, Masyumi akan mengambil spesifikasi untuk mengawal pemilu jujur dan adil itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih pada Gus Coy dan terima kasih juga pada kawan-kawan media. Bila terima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari Pak Abdullah ya Mahwa? Cukup. Kawan-kawan wartawan ada pertanyaan? Ya, silakan. Hah? Ini, hah? Oh. Ya Pak Bu, beliau ini yang ngerti KPK. Nanti saya bisa jawab terakhir. Ya, saya 8 tahun di KPK dan saya koordinator penyusunan SOP KPK. Jadi saya tahu betul liku-liku KPK. Ada kesepakatan DPR dulu bahwa menghadapi pemilu, pileg, pilpres, seseorang yang masuk di dalam berada KPK yang memenuhi persyaratan untuk tersangkakan ditunda. Kenapa? Karena KPK tidak ingin dijadikan sebagai alat politik, tapi lembaga hukum. Nanti kalau sudah selesai pemilu, pilkada, pilpres, baru kemudian diproses. Jadi kalau misalnya Caimin betul memenuhi persyaratan, sudah terpilih jadi wakil presiden, bisa diproses. Tapi hari ini Anda tahu bahwa KPK itu sudah milik istana. Jadi sehingga demikian maka semua melalui proses istana. Jadi kalau istana mau ya seperti itu. Misalnya ketika Caimin berada di kubu sana, KPK tidak ngomong apa-apa. Begitu Caimin bergabung dengan Anies Baswedan, langsung kemudian ditersangkakan seperti itu. Jadi oleh karena itu saya sudah beritahu kepada teman-teman PKS dengan Nasdem harus siap-siap menghadapi itu. Tapi saya dapat ilmu baru dari Gus Coy tadi bahwa ini proses langit. Jadi kalau proses langit itu ya nggak bisa kita rasionalkan. Jadi mudah-mudahan itu bisa persoalan selesai. Saya sebelum Gus Coy ya. Silakan. 5 tahun bersama-sama bermitra dengan KPK.
Jadi paling tidak anatomi KPK itu saya hafal. Ya kan, anatomi dan bahkan sering kita melakukan diskusi dan lain sebagainya. Ini memang walaupun KPK menyatakan hal ini prosedural, memang nggak bisa dilepaskan nuansa ini dari proses ya Caimin dicalonkan menjadi wakil. Ini nggak bisa, kita tidak bisa, KPK tidak bisa lepas dari asumsi, nggak bisa dia menyalahkan masyarakat seperti itu. Ini kasus 2012, kok harus konyong-konyong sekarang? Kasus yang 2 tahun, 3 tahun yang besar, jauh lebih besar dari ini, kok nggak jalan seperti itu? Jadi ini kasus ini sudah pernah didiskusikan dengan kita di KPK pada waktu saya masih di PR, Komisi 3, ini sudah pernah kita bedah. Kasus yang seperti itu sudah kita bedah, agak jauh rasa-rasanya yang memenuhi unsur-unsur itu. Dan oleh karena itu kami berharap betul melalui forum ini, mohon betul kepada kawan-kawan KPK, saya kira jadikanlah KPK sebagaimana kita inginkan pada waktu itu. KPK jangan masuk wilayah politik. Kalau KPK melakukan, artinya KPK masuk wilayah politik. Ini proses langit, kata Gus Coy. Kalau sudah proses langit nggak bisa dihadang. Saya kasihan nanti. Saya kasihan dengan KPK. Kasihan kepada lembaga ini. Kalau dia terus memaksakan, ya, kalau terjadi apa-apa, jangan salahkan rakyat dan masyarakat. Ini jangan sampai nih. Kemarin baru pendukungnya Anies, belum pendukungnya Muhaimin. Kalau dia minta keadilan atas proses hukum ini untung Gus Coy ini belum, ya kan tidak mungkin benar-benar tidak untuk mengrem ini. Dari kami pun juga kawan-kawan juga mengatakan, ya apa tuh mau apa harus dilakukan ini. Kita lihat aja perkembangan ke depan. Dan kami berharap pimpinan KPK saat ini komisioner melalui deputi sampai ke bawahnya stop bermain politik. Jadilah KPK sebagai instrumen penegak hukum. Terima kasih. Gak perlu tepuk tangan dong. Baik, saya sudah menyampaikan respon sebetulnya atau tanggapan terkait dengan itu. Pertama, sebagai warga negara, semua menginginkan Republik kita ini bebas dari korupsi. Republik kita ini republik hukum harus menjadi panglima, maka semua harus taat kepada hukum. Dalam konteks Caimin, sebetulnya kita kaget. Kasus 2012. Setelah entah 2 orang, entah 3 orang yang sudah diproses dalam hukum. Begini, nggak ada, sudah lama sepi, sudah lama nggak kelihatan, nggak ngapa-ngapain, ya. Selama berapa tahun? 2012, 11 tahun, 13 tahun, 11. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Itu 13 tahun. Nggak ada kelanjutan proses itu. Sudah nggak ada selesai. Tiba-tiba begitu Caimin dideklarasikan menjadi calon wakil presiden, tiba-tiba muncul dari KPK. Terus kita yang waras, yang sehat walafiat, masa mengikuti begitu saja pikiran dari KPK? Tentu ada pikiran yang berbeda. Ini ada apa ini? Ini betul proses hukum atau ini politik? KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau dia menjadi alat politik? Kalau ada masyarakat berasumsi seperti itu, jangan disalahkan, karena dia melakukan ini di saat proses politik berjalan dan dia diam selama 13 tahun. Ini ya nggak masuk akal di sini. Ya.
Dan ketika kita punya asumsi seperti itu, juga dibenarkan ada kasus-kasus sebelumnya juga terjadi. Anies Rashid Baswedan yang urusan Formula E jelas tidak ada masalah apa-apa, digelar begitu kan, nggak ada masalah, dengan nggak ada ini, nggak ada yang salah, prosedur, korupsi segala macam nggak ada. Kemudian seolah dipaksakan, kan? Itu terjadi. Sementara banyak kasus lain yang didiamkan di depan mata. Nah, oleh karena itu kita semua warga negara menginginkan KPK yang kita lahirkan di era reformasi, yang kami ini ikut proses itu semua, dia harus menjadi penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi, dilakukan secara independen, secara profesional, tidak atas dasar pesanan politik tertentu, kelompok tertentu, atau siapalah tertentu lainnya begitu. Karena itu menjadi harapan kita. Karena di era Orde Baru yang menjadi problem kita adalah korupsi. Lalu kita punya kesadaran bahwa korupsi musuh bersama. Dan KPK lah yang menjadi andalan kita. Tapi akhir-akhir ini KPK ya letol seperti ini, di bonsai seperti ini, kita semua sedih. Dan ke depan saya kira kita harus punya komitmen yang sama. KPK harus berdaya, KPK harus independen, pimpinan-pimpinannya harus orang-orang yang punya integritas, bukan orang-orang yang titipan sana sini, kemudian ketika mereka menjalankan amanahnya tidak amanah, bahkan zalim. Di satu sisi dengan cara KPK seperti itu, kalau dia gunakan alat politik, dia memenggal warga negara yang kita anggap memiliki potensi untuk memimpin negeri ini, hanya gara-gara orang tertentu kemudian menggunakan alat KPK, dia dipenggal dari situ. Kita sedih. Itu kerugian bangsa dan negara. Saya kira begitu. Ya, Bella. Ojo banyak-banyak, lupa saya nanti. Ya. Jadi pertama kita tidak otomatis mengatakan ditunggangi, tapi punya persepsi bahwa kita curiga ini langkah KPK ini tidak murni hukum. Dan ketika kita punya persepsi atau asumsi seperti itu, insya Allah kami tidak salah. Karena dia mengumumkan memeriksa Caimin itu persis setelah deklarasi. Nah, yang kedua, kita menyarankan Caimin sebagai salah satu warga negara Indonesia, elit politik, dipanggil ikuti aja, kerjasama, proaktif ya namanya, proaktif. Tapi kami yang memang sudah sepakat bulat pasangan Anies Muhaimin, apapun yang terjadi, kami semua pendukungnya akan membela sampai kapanpun. Ini ahli hukum, ini sudah siap membela kalau ada apa-apa begitu ya. Cukup kan? Bela, apa lagi? Apa itu? Ya, oke.
Jadi kami akan melakukan rapat dengan koalisi untuk membahas langkah-langkah yang akan kami lakukan. Tentu langkah berikutnya yang paling penting adalah kita mungkin membentuk tim gitu ya. Kemudian tim merumuskan apa yang dilakukan, sosialisasi, konsolidasi, sosialisasi ke daerah, menyampaikan ini loh pasangan kami, kualitasnya ini, visinya ini, masa depan kalau Indonesia kami pimpin seperti ini, dan seterusnya. Itu akan kami lakukan. Belum. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, insya Allah ada pertemuan. Ya, jadi antara PKB dan Nasdem. Sesingkat-singkatnya ini, sesingkatnya belum bisa saya sampaikan teknisnya. Insya Allah di sini. Kenapa tidak ada PKS? Baru ada, ya karena PKS belum ada rapat Dewan Syuro, ya. Nah, rapat Dewan Syuro setelah mereka memutuskan baru. Untuk sementara kami berdua dengan PKB, ya. Saya kira begitu. PKB sendiri ini kan biasanya sebagian yang besar emang gitu. Nah itu tanggapan dari Nasdem gimana untuk pernyataan? Yang pertama, kami mantap dengan koalisi ini, tetapi kami terbuka untuk seluruh kekuatan politik, partai politik, komunitas-komunitas politik untuk bergabung dengan kami. Jadi kami terbuka dan kami malah bersyukur siapapun, partai apapun, Demokrat sudah mengatakan mundur, kalau balik lagi, ya marhaban. Ahlan wa marhaban, kembali lagi. Silakan, begitu kan. Jadi kami terbuka. Yang kedua, kaitannya dengan NU itu, kita itu, jadi NU itu ada dua istilah yang berkembang di dalam NU itu. Ada NU struktural, NU kultural. Nah, NU kultural itu disebut warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin itu diperbolehkan, bahkan dengan NU-nya juga, dengan strukturalnya juga, itu hitoh. Jadi NU itu punya hitoh. NU artinya apa? Artinya seluruh warganya boleh mendukung partai politik apapun, ikut koalisi capres, cawapres siapapun, itu boleh. Dengan pedoman, ada 9 pokok pedoman berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama. Antara lain yang harus dilakukan adalah orientasi untuk kemaslahatan dan dilakukan secara akhlakul karimah, kira-kira begitu. Sehingga warga NU bebas, mau kemana bebas. Jadi PBNU nggak bisa melarang warganya, kadernya untuk berpartai dengan partai apa, koalisi dengan siapa, itu nggak ada larangan, itu bebas. Termasuk Caimin harus dibebaskan, tidak boleh lagi didistorsi, tidak boleh lagi misalnya dicemooh-cemooh, ya. Itu hak dia, apalagi dia pemimpin partai yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama. Dia punya hak yang sah untuk itu. Suaranya. Untuk dapil Jawa Timur. Optimis tapi tetap ikhtiar, kerja keras, dan tentu saja berdoa. Saudara-saudara,
sebagaimana yang saudara-saudara wartawan baca, Mas Anies kalau hasil surveinya kan di luar Jawa hampir seluruh menang, kecuali beberapa provinsi, ya kan? Kecuali mayoritas di luar Jawa menang. Jakarta menang, Banten menang, gitu ya. Jawa Barat bersaing sama Prabowo kejar-kejaran. Lemah ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, gitu kan? Jawa Timur mayoritas NU. Jawa Tengah dalam konteks kultural tentu saja NU. Secara politik PKB nomor 2, Jawa Timur hampir sama, PDIP sama PKB sama. Gantian menang, ya, gantian kalah, tapi selisihnya selalu sedikit. Nah, dalam konteks ini, dengan hadirnya Caimin menjadi wakil presiden, kita berharap PKB melakukan mobilisasi terhadap warga Nahdliyin, bukan struktur NU-nya, warga NU-nya, untuk diyakinkan bahwa ini yang menjadi wapresnya Anies ini adalah kader NU asli, tulen, pakai shot kan, asli. Bahkan darah biru dijamin komitmennya, dijamin kesetiaannya, gitu kan? Sehingga kemudian mayoritas NU Jawa Tengah dan Jawa Timur mendukung Caimin. Ketika itu terjadi, maka yang bolong dari Mas Anies bisa ketutup, dan insya Allah dengan begitu pasangan Anies Caimin akan menang. Dan menurut survei secara khusus, warga Nahdliyin ditanya, siapa yang diinginkan warga Nahdliyin sebagai cawapres? Muhaimin paling unggul. Jadi Caimin itu unggulan cawapresnya warga Nahdlatul Ulama untuk khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya kira itu. Sehingga dengan demikian maka terkait dengan itu tadi, optimis. Insya Allah ijtihad ini tidak salah. Nah. Saya Odin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.